Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga bernama Tinai. Saat itu dia bersama anaknya yaitu Juang, terlihat di sebuah kebun. Sesaat kemudian Cornelo pun datang menghampiri mereka. Dia adalah ayahnya nih guys. Mereka terlihat hidup bahagia dan sangat harmonis, tapi nyatanya itu tidak. Jadi ceritanya, Cornelo hendak menjual sebagian tanah milik keluarganya kepada seseorang untuk biaya hidup mereka, namun Tinai menolak akan hal itu, karena menurutnya Cornelo hanya sebagai benalu di keluarga ini. Dia bahkan sering menghabiskan uangnya hanya untuk berfoya-foya dengan wanita lain. Karena hal itulah mereka pun bertengkar hebat. Sampai di suatu hari, tanpa sepengetahuan Cornelo, Tinai secara diam-diam mengajak Juang untuk membuntutinya, yang ternyata Cornelo menemui seorang wanita penghibur di desa sebelah. Melihat hal itu, Tinai pun tak terima. Dia melemparkan batu ke rumah tersebut, lalu pergi dari sana. Singkat cerita, Tinai yang sudah tidak tahan lagi hidup bersama Cornelo, dia memutuskan untuk pergi dari rumahnya bersama Juang, meski awalnya Juang menolak untuk meninggalkan ayahnya sendiri di rumah, namun pada akhirnya dia pun luluh dengan perkataan ibunya, dan tak hanya itu, ibunya juga berjanji akan membahagiakan dirinya. Waktu telah menunjukkan pagi hari, dan mereka berdua kini berada di sebuah desa. Juang menanyakan kepada ibunya, mengapa dia harus meninggalkan ayahnya seorang diri. Tinai pun menjawab bahwa suatu saat nanti Juang akan paham dengan situasi ibunya. Kemudian Tinai pun menanyakan tentang lowongan pekerjaan kepada beberapa warga di sana, namun langkahnya terhenti ketika dia melihat papan loker sebagai penari di tempat itu. Kemudian dia pun memberanikan diri untuk menanyakan hal tersebut kepada seorang pria bernama Estong. Dia membenarkan tentang lowongan pekerjaan tersebut, tapi sayangnya Tinai tidak bisa menari. Dia hanya bisa menyanyi, karena latar belakang Tinai adalah seorang penyanyi di tempat hiburan. Mendengar hal itu, Estong pun tidak bisa menerima Tinai untuk bekerja di sana. Tinai yang mendengarnya pun segera melangkah, dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun sesaat kemudian, Tinai dihampiri oleh seorang wanita bernama Rosalinda. Sebenarnya Rosalinda ini adalah mantan penari burlek dan kini dirinya pensiun dikarenakan Rosalinda dilarang menari oleh pacarnya orang Jepang. Karena merasa kasihan, Rosalinda pun akan mencoba membujuk Estong untuk bisa menerima Tinai bekerja sebagai penari di sana. Sampai pada akhirnya Tinai pun dipertemukan kembali dengan Estong, karena Rosalinda yakin bahwa Tinai bisa menari burlek, apalagi Estong juga bersedia untuk mengajarinya. Singkat cerita, akhirnya Estong pun bisa menerima Tinai sebagai penari burlek di teaternya. Malam itu, para tamu pria pun sangat puas dengan tarian yang dibawakan oleh Tinai. Sementara Estong, dia mulai mendapatkan pundi-pundi peso atas aksi panggungnya Tinai di malam itu. Kemudian di keesokan harinya, Tinai pun menanyakan status tentang pekerjaannya. Estong menjawab bahwa Tinai akan mendapatkan setiap bayarannya setelah dia tampil menari dan bernyanyi. Dia juga berjanji akan selalu tepat waktu untuk membayarnya. Mendengar hal itu Tinai pun merasa senang. Hari-hari telah berlalu. Kini, Rosalinda terlihat mengunjungi kontrakan Tinai dengan keadaan yang oleng. Jadi ceritanya, dia sedang patah hati nih guys, karena pacarnya sendiri diam-diam menikah dengan wanita lain dan memiliki seorang anak. Dia bahkan tidak percaya kalau dirinya telah dibohongi olehnya. Sementara teater Estong kini semakin banyak pengunjung, dan tak hanya itu, Tinai juga memiliki banyak penggemar. Bahkan dia juga selalu mendapatkan bunga mawar dari pria misterius, hingga pada akhirnya pria misterius itu pun muncul dan menemui Tinai secara langsung. Dia bernama Leandro. Tanpa malu-malu dia pun mengutarakan isi hatinya, bahwa dia sangat mencintainya, dan tak hanya itu, dia juga telah mengetahui bahwa Tinai adalah seorang janda beranak satu, namun hal itu tak jadi masalah. Baginya, dia bahkan menerima apa adanya. Tinai yang merasa tersanjung pun, akhirnya menerima pria itu sebagai pacarnya, bahkan mereka juga sempat main-main bersama, hingga larut malam. Ketika Tinai terbangun, dia mendapati Leandro sudah tidak ada di sampingnya. Dia hanya meninggalkan sejumlah uang untuk dirinya. Hari-hari telah berlalu,
Kini kesibukannya sebagai seorang penari pun semakin padat, bahkan dia juga memutuskan untuk mencari pengasuh anaknya. Hingga di suatu hari, Tinai diajak oleh Leandro untuk bertemu dengan teman-teman. Seperjuangannya, di sanalah akhirnya Tinai mengetahui kekejaman Jepang menindas para warga Filipina, dan Tinai pun lambat laun akan bergabung dengan mereka. Setelah itu Tinai bertemu dengan Estong di teater, dalam rangka hari jadi. Orkestrak, Estong meminta kepada Tinai untuk melakukan tarian bersama Rosalinda. Mendengar permintaan Estong, Rosalinda pun siap untuk kembali menari. Sampailah di hari perayaan orkestrak pun tiba, Tinai terlihat tampil di tengah acara perayaan tersebut, namun tanpa disangka Cornello hadir bersama orang Jepang di sana. Suasana pun semakin kacau ketika Rosalinda ikut menari dalam keadaan oleng. Akan tetapi Tinai berhasil mengalihkan keadaan, sehingga acara pun berlangsung dengan normal. Hari telah larut malam, di mana Cornello secara diam-diam membuntutinya. Dari situlah akhirnya dia pun tahu, kalau Tinai sedang dekat dengan seorang pemberontak. Tinai dan Leandro memutuskan untuk kembali lagi ke gubuk. Di sana dia pun bercerita tentang latar belakang yang terjadi di keluarga mereka, sampai pada akhirnya, mereka pun main-main bersama. Setelah selesai, Tinai pun kembali ke rumahnya, namun tanpa disangka, Cornello datang menghampirinya. Dia meminta maaf atas perbuatannya dulu, bahkan dia juga meminta kepada Tinai untuk kembali lagi bersamanya, namun Tinai menolaknya. Kemudian, Tinai mendapatkan kabar dari pengasuh anaknya, bahwa Rosalinda saat ini keadaannya semakin memburuk. Dia bahkan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Sementara di sisi lain, teater milik Estong kini mendapatkan surat dari pemerintahan Jepang, yang isinya, pemerintah Jepang meminta pajak yang sangat besar dari teaternya, dan Tinai mengetahui akan hal itu. Hingga di suatu malam, Tinai mendapatkan kabar dari tetangga, bahwa Juang telah dibawa kabur oleh seorang pria, dan ternyata, pengasuhnya sendirilah yang telah memberikan Juang kepada ayahnya. Mengetahui hal itu, Tinai pun langsung bergegas pergi untuk menemui Cornello di rumahnya. Dia berharap Tinai bisa kembali lagi bersamanya, namun lagi-lagi Tinai menolaknya, karena dia sudah tidak lagi mencintainya. Mendengar hal itu, Cornello pun semakin kesal. Dia bahkan meminta kepada Tinai untuk menari di depan teman-teman orang Jepang dan para pelaku bisnis, agar mereka bisa senang melihat Tinai menari. Tinai pun menyanggupinya asalkan anaknya bisa kembali lagi. Setelah selesai, Tinai pun menagih janjinya untuk mengembalikan anaknya, namun Cornello menolaknya, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Hingga di suatu hari, Tinai pun dengan terpaksa harus mengambil anaknya itu. Dia dibantu oleh Leandro dan beberapa rekan perjuangannya untuk membebaskan Juang. Sampai pada akhirnya, Leandro harus berpindah alam di tangan Cornello. Tinai yang tak terima pun, dia langsung menyikatnya. Dan disitulah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.